Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dibimbing oleh Allah, mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kami lakukan dengan tambahan ini adalah untuk sebuah klarifikasi yang sebetulnya kaum muslimin, CD Mudzakarah ini mula-mula ada angan-angan untuk tidak disebarkan karena permintaan dari orang yang dekat dengan Bapak Salim Bajri demi kemaslahatan. Akan tetapi di saat kami merenungi itu dan hampir menyetujui, tiba-tiba terjadi di lapangan sana cerita yang berbeda. Di antaranya dengan bahasa yang subhanallah, katanya ini Buya Yahya itu nantang-nantang orang tua, menjadikan sebab perpecahan dan segala macam omongan yang tidak-tidak. Maka kami merasa untuk menghadirkan CD ini dan kami kasih mukadimah ini agar tahu sesungguhnya seperti apa, bagaimana jalan ceritanya terjadi dialog itu. Dan kami pun juga pernah melakukan satu dialog dengan Ustadz Toharoh dari As-Sunnah, obrolan di Cirebon TV. Kronologinya juga ada bagaimana. Jadi selalu jangan sampai orang menyalahkan tapi tidak tahu sebab yang sesungguhnya. Kasus dialog di As-Sunnah karena kita ada orang berbohong. Pihak Ustadz Toharoh waktu itu berbohong mengatakan bahwasanya kami pernah nantang dialog Buya Yahya dan Buya Yahya tidak berani atau tidak bisa. Hanya ini di media, di radio, maka kami perlu untuk menyanggupi ini semuanya. Dan itu sudah selesai. Biarpun kami juga akhirnya tidak bisa melanjutkan, dan ini wallah alam bentuk ketidakseriusan atau ketidakjujuran, kami kurang tahu. Yang rencananya akan berlangsung ada silsilahnya, ternyata cuma sekali saja. Kemudian yang kedua adalah bahwa ini masalah cerita As-Sunnah. Adapun cerita dengan Bapak Salim Bajri yang katanya kami menantang anak kecil, ini menjadi sebab perpecahan. Dan kami merasakan, sehingga di kalangan saudara-saudara kami yang di kota sana sudah mulai gara-gara apa yang kami lakukan ini agak sedikit berbeda, ada perubahan, takut ada perubahan hati. Padahal kami tidak bercerita ke sana sini. Bahkan dialog ini terjadi 2 kali, obrolan ini terjadi 2 kali. Yang pertama, kami tidak cerita kepada siapapun. Bahkan ada salah satu sahabat, orang yang kami cintai, ada Habib Hasan Al-Kaf, itu tidak kami kasih tahu juga. Ternyata Habib Hasan Al-Kaf malah mendapatkan informasi dari Bapak Salim sendiri, dan ini bisa ditanya. Yang kami ingin menutup dialog ini ternyata tersebar, bahkan ceritanya macam-macam. Sampai heran, orang pada dengar. Baik, apapun bentuknya, sampai diisukan bahwasanya kita ngeroyok dan sebagainya. Maka kita perlu menjelaskan bahwa kasusnya itu seperti ini. Kami diundang, dan Bapak Salim Bajri juga diundang, sama-sama undangan di sebuah tempat yang biasa dilakukan Bahthul Masail. Maka di tempat itu kita diundang, dan tempat ini sudah mingguan atau bulanan kita kurang tahu. Kita diundang dan yang dibahas adalah masalah ihda'us thawab. Kalau masalah persiapan atau tidak siap, sama-sama, karena sama-sama undangan, dan semuanya dikasih tahu mepet begitu. Jadi malah apakah alasan Bapak Salim tidak siap? Semestinya memang beliau selalu siap. Bahkan katanya informasi ini dari majelis itu Bapak Salim sendiri pernah mengusulkan untuk dibahas masalah ini. Baik, kita tinggalkan masalah itu, kita akan lanjutkan bahwa dialog pertama, obrolan pertama terjadi. Kami menyebut dialog tidak pantas. Nah, baik, katanya mudzakarah. Mudzakarah pertama terjadi. Setelah mudzakarah pertama terjadi, selesai dengan kesimpulan yang sangat jelas bahwasanya orang yang mengatakan pahala ihda'us thawab, menghadiahkan pahala itu ada dan sangat jelas, karena Bapak Salim hanya berhujjah dengan ayat Al-Quran dan ini, sementara kita mendatangkan hadis Nabi. Selesai, dan kami selesai dari majelis itu mengakui bahwa ini masalah khilafiyah, selesai. Akan tetapi setelah kami sampai di rumah 2 hari kemudian, karena waktu itu terjadi tanggal 31 Oktober 23 Dzulqa'dah,
hari Ahad, yang kami sebetulnya waktu itu juga tidak menyanggupi untuk datang karena di majelis, di pesantren kami ada majelis. Kami datang dan bertemu dengan Pak Salim Bajri, terjadilah mudzakarah yang pertama. Akhirnya hari Senin, hari Ahad, Senin, Selasa. Hari Selasa kalau tidak salah ada informasi, ada SMS bahwasanya Bapak Salim Bajri menelpon pihak yang bersangkutan untuk mengadakan kembali dan Yahya harus ada, harus datang. Kami bangga untuk mengadakan dialog, kami bangga untuk mengadakan satu obrolan yang tafahum, mudzakarah, bagus. Barangkali ini adalah jalan untuk temu, titik temu. Akan tapi setelah kita tanya topiknya apa? Topiknya sama. Loh, kok topiknya sama? Kalau topiknya sama ini mesti ada yang nggak beres ini. Berarti nanti masalah kalah menang ini. Akan tapi karena tetap bahkan ada permintaan dari sana, datang. Kami mengatakan tidak bisa kalau hari Senin, karena hari Senin kebetulan ada haulnya Habib Ja'far Ma'bud yang ada di Benda. Dan selesainya tidak tahu jam 10, 11, kebetulan putra-putra beliau ada di kami. Kami harus datang dan ini sudah janji lama. Kami tidak janji untuk bisa hadir di acara ini. Cuman dari pihak panitia katanya, ini permintaan dari Bapak Salim Bajri. Lihat, permintaan ini dari Bapak Salim Bajri. Karena merasa kemarin barangkali tidak cukup hujahnya, ingin mendatangkan hujahnya di pertemuan yang kedua. Baik. Kalau begitu kami akan paksakan, insya Allah sampai kami terlambat buru-buru, sampai kita tidak bisa menghormati tuan rumah untuk makan siang. Akhirnya kami langsung dan bertemu dengan Bapak Salim Bajri. Dan kami yang membawa ini gambar, karena kami sudah dapat peringatan dari teman-teman, bahwa kalau sudah obrolan semacam ini, harus diabadikan, kalau tidak fitnah di belakang itu. Ternyata sudah kita abadikan, masih ada fitnah, maka CD harus disebarkan. Nah, jadi kalau orang harus tahu siapa kira-kira yang mengajak di sini dalam hal ini. Jangan dikatakan, ya yang ngajak, Bu ya yang memulai. Ini adalah satu ketidakbenaran dalam memberikan informasi. Kemudian setelah itu kami juga ingin menyampaikan bahwa kami sangat senang dengan komando atau suara dari Pak Salim untuk menghindari masalah khilafiyah. Akan tapi subhanallah, kita harus tahu siapa biang yang menjadikan orang ribut. Kalau orang masalah khilafiyah itu ada orang yang melakukan dua masalah atau dua hal, satu mengatakan satu melakukan, satu tidak, maka boleh semuanya. Ini khilafiyah. Jadi biarkan orang melakukan ini, biarkan orang melakukan itu khilafiyah. Akan tapi ini di saat kami menjelaskan masalah khilafiyah, itu bukan berarti kami mengangkat masalah khilafiyah. Misalnya tawassul ada hujjahnya, misalnya tahlil ada hujjahnya. Ini kita ingin menjelaskan masalah khilafiyah. Nah, yang mengangkat masalah khilafiyah itu adalah orang yang membid'ahkan. Orang harus paham di situ. Karena semestinya khilafiyah itu begini, yang tahlilan mangga, yang tidak mangga, itu khilafiyah. Orang ngerti khilafiyah. Tapi ini orang tahlilan sesat, da'uthawab bid'ah, ini bid'ah, ini tidak ngerti khilafiyah. Maka kami perlu menjelaskan. Katanya, ini Buya Yahya suka ngangkat-ngangkat masalah khilafiyah. Jawabnya bukan itu. Kami menjelaskan masalah khilafiyah. Adapun masalah khilafiyah yang disampaikan Pak Salim, perlu kejujuran. Betulkah Bapak Salim ingin menghindari masalah khilafiyah? Sebab di majelis kami dikagetkan urusan gelar. Masalah nama Buya Yahya dibahas, subhanallah. Orang memanggil saya itu terserah, manggil Buya, manggil Kang, manggil Dek, manggil Nak. Orang Cirebon banyak yang manggil kami dengan panggilan Nak, Yahya. Maaf banyak. Dan kami tidak perlu dengan sebutan masalah nama, terserah Kiai, Syekh dan sebagainya. Dan Pak Salim sendiri katanya, oh gelar Buya Yahya itu gelar ulama dan sebagainya. Ya sudah, gelari para ulama, jangan gelari kami, selesai. Dan gelar itu berjalan begitu saja, dari anak kami nyebut Buya, santri kami nyebut Buya, jemaah, semuanya nyebut Buya. Itu hanya karena barangkali kebiasaan saja. Bahkan ada yang tidak ngerti Buya itu artinya apa. Nah, baik. Kemudian kalau memang Bapak Salim tidak mau, ya biarkan saja Pak Salim tidak mau. Akan tapi sebagai catatan yang ikut dengan Bapak Salim Bajri, Anda ingat waktu ada deklarasi Forum Ukhuwah Islamiyah di Kabupaten, ya, ada pembawa acaranya menyebut Buya dari awal sampai akhir, sampai orang di luar bingung. Dipikir ada Buya Yahya di dalam. Ternyata situ namanya Buya Salim Bajri. Mohon maaf, lah ini masalah khilafiyah. Ini adalah sesuatu hal yang unik ya bagi kami. Ini sudahlah, jangan dibahas masalah Buya dan Buya. Ini saja barangkali. Jadi intinya ini muqaddimah untuk menjelaskan bahwasanya kronologi cerita ini adalah dialog ini adalah siapa yang mengajak dan siapa yang diajak. Kalau masalah menantang, mohon maaf, kami menantang orang yang membid'ahkan, bukan Bapak Salim Bajri. Bukan menantang ngajak gulat, tapi kami menantang. Aku jelaskan, kalau sampean belum tahu ini masalah khilafiyah, saya jelaskan. Ini bid'ah, saya jelaskan. Itu saja. Jadi mohon maaf, inilah muqaddimah yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah memberikan kepada hati Anda, hati kami cinta, sehingga kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita semua. Semoga Allah menyelamatkan kita semua di dunia dan akhirat, menyatukan umat ini. Musuh kita banyak, musuh kita ada di luar, maka di dalam harus saling mencintai. Tidak ada saling membid'ahkan, tidak ada saling menjelekkan. Adapun kalimat provokasi yang pernah kami sebutkan di majelis, provokasi harus tahu ceritanya. Provokasi itu adalah karena waktu itu antara hujjah masalah dengan judul dengan contoh beda, maka ini tidak benar provokasi. Kami hanya menyebut begitu. Lalu
Diekspor Bapak Salim dalam acara berikutnya, saya membawa Al-Quran, dibilang provokasi. Astaghfirullahaladzim. Itu merubah fakta lagi. Nah, baik. Ini saja barangkali para kaum muslimin bisa menyimak CD dengan cermat, teliti, dan ingat Allah, keinsyafaan. Kebenaran harus diikuti. Tolong kalau ada kekurangan kami dimaafkan. Kami manusia, di situ kami ngomong kasar, ngomong kurang nyaman, jadi mohon dimaafkan kami, dan mohon doa selalu. Inilah manusia ya, manusia kayak apapun kami bisa kepleset. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. خير البرية نظرة إلي ما أنت إلا يا طه كنز العطية ما أنت إلا يا طه كنز العطية خير البرية نظرة بحر فضل وتجادل جدلي بوصل يا حبيبي قبل المنية جدلي بوصل يا حبيبي قبل المنية كم ذا أنادي يا خير هادي يكفي بعادي يا حبيبي يا نور عيني يكفي بعادي يا حبيبي يا نور عيني Sohibul Fadilah Kiai Ahmad yang saya muliakan, dua orang narasumber. Yang pertama yang saya muliakan Profesor Dr. Salim Bajri. Yang kedua Ustadz Dr. Yahya yang hari ini kembali hadir, dan para Kiai Asatid peserta diskusi pada siang hari ini yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah atas perkenan dan ridhonya pula, pada hari ini tanggal 8 November kita kembali hadir dengan dua orang narasumber sebagai kelanjutan dari diskusi yang setengah debat yang diselenggarakan pada tanggal 31 Oktober. Tentu hari ini dengan topik yang sama, karena pada perdebatan tanggal 31 Oktober para peserta terutama belum mendapatkan kepuasan, meskipun kita memang tahu bahwa kepuasan itu tidak ada terminalnya. Sehingga perlu kami sampaikan bahwa topik diskusi pada pagi hari ini tetap topiknya adalah ihda'us sawab lil amwat, tentu dengan mengerucut pada hujah atau argumentasi yang semakin variatif. Mohon maaf karena memang persoalan ini adalah persoalan yang sudah diamalkan oleh mayoritas kalangan
umat Islam terutama di Pulau Jawa, dan yang mengungkit, kalau bahasa kasarnya mengungkit, tetapi bahasa yang lunaknya adalah mengajak untuk mengkaji kembali posisi dan keberadaan Ihda'us Shawab menurut perspektif Islam. Karena itu pada kesempatan yang pertama kami mohon dengan sangat kepada yang terhormat Profesor Salim Bajri untuk memberikan pemaparannya lebih dulu, kemudian nanti disambung dengan sanggahan atau komentar atau apapun namanya yang akan disampaikan oleh yang terhormat Dr. Buya Yahya. Karena waktu ulala yang membatasi kita, maka dengan segala kerendahan saya selaku moderator meminta kepada dua beliau ini untuk membatasi waktunya. Kira-kira disepakati berapa, Profesor, Dokter? Ya, seperempat jam. Seperempat jam ya? Ya, seperempat jam. Kemudian saya secara pribadi meminta debat ini paling tidak nanti usainya jam 1. Setuju ya? Ya, 2 jam cukup ya? Oke, baiklah, mari kita mulai dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab ala niyatina as-solihah waliridhoillah al-fatihah. Mudah-mudahan dengan bacaan Fatihah kita mendapatkan pencerahan pikir. Kemudian targetnya tentu tidak ada lain, adalah target yang utama, menciptakan ukhuwah Islamiyah yang kita harapkan bersama. Langsung kepada Profesor, kami silakan untuk memberikan pemaparan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'al huda. Yang terhormat sahibul bait, para ulama, asatidz, bapak-bapak serta hadirin yang berbahagia. Materi yang sudah saya sampaikan beberapa ayat yang lalu itu sudah cukup untuk dicerna atau dibahas. Jadi sekarang sebagai pembukaan saja, tujuan kita pertemuan lanjutan pekan yang lalu. Jadi pertemuan ini saya tidak setuju kalau diadakan bilang debat, tidak. Sebab debat itu jidal atau mujadalah. Tapi saya lebih cenderung dengan istilah mudzakarah. Untuk kita saling mengingatkan, sebab manusia tidak ada yang super mahalul khalq. Sedikit saya jawab, tempo hari moderator tanya kepada saya, kenapa Pak Salim keturunan Yaman tapi juga tidak belajar di Yaman? Saya jelaskan dulu. Memang Kak Soleh Asegaf dengan Aibmu almarhum itu sama-sama adalah keturunan dari Yaman. Perlu saya beritahu dulu, Yaman sangat luas. Dulu 2 pemerintahan, Yaman Utara ibu kota San'ah, Yaman Selatan ibu kotanya Aden. Dikala saya ibtidaiyah, saya ngobrol dengan ayah saya katakan tamat ibtidaiyah saya minat ke Yaman. Kata ayah saya, jangan. Pendidikannya termasuk kolot dan tradisional, nanti bisa timbul egois atau sombong. Kata saya, di Indonesia cukup bagus dan banyak, sehingga jadi bahan perbandingan. Malah ayah saya bilang, kalau ada uang ke Mesir saja.
Tapi ma qaddarallah, Allah tidak takdirkan saya ke Mesir karena orang tua saya meninggal di kala saya masih SD. Nah, para hadirin, memang saya waktu membangun pesantren Al-Muttaqin, saya mengadakan observasi. Antara lain, saya juga pergi ke Lirboyo, saya juga pergi ke Poloso, saya juga pergi ke Tebuireng Jombang, saya juga pergi ke Kerapiak, saya juga pergi ke Gontor, saya juga pergi ke Ngeruki, dan banyak yang kami kunjungi. Pada saat itu saya bersama-sama Sultan Sepuh almarhum Maulana. Dia juga pengurus Al-Muttaqin. Setelah saya lihat, cukup bagus semuanya itu, dan di sana ada bahan perbandingan untuk menumbuhkan kreatif yang tidak untuk menumbuhkan statis, ya. Itu cukup bagus. Sayang tidak hadir di sini, dan katanya mau hadir sampai sekarang belum datang. Kiai Haji Jamhari, subhanallah, saya sering tukar pikiran, ilmunya sangat dalam. Tapi itu orang, subhanallah, tawadhu, tidak banyak bicara dan tidak suka banyak menentang. Barangkali itulah yang dikatakan, jangan disangka air yang diam tidak berbuaya. Para hadirin, ulama-ulama Cirebon, saya ingat Kiai Mustamid Buntat, Kiai Hisam Mansur almarhum Buntat, Kiai Fuad Amin almarhum dari Buntat, juga termasuk adalah almarhum Kiai Abdullah Abbas yang baru-baru meninggal. Juga saya juga pernah ingat Kiai Haji Amin Ciwaringin, juga Kiai Haji Bisri Amin, Kiai Haji Amin putranya Fuad Amin, Kiai Haji Masduki Ciwaringin. Bahkan anak saya, anaknya ada di sini, Haidar itu pernah mesantren di Ciwaringin, tinggalnya di Kiai Masduki, di Kiai Haji Masduki. Juga saya ingat Habib Idrus Al-Habsyi, sepuh. Saya ingat juga Habib Syekh, ayahnya Aibmu. Saya ingat juga Ustaz Saleh As-Segar almarhum. Saya juga ingat Aibmu almarhum. Juga saya juga ingat Kiai Makhtum Hanan, sekarang masih hidup. Saya sering bertukar pikiran. Subhanallah, ulama-ulama Cirebon, kiai besar, tidak pernah ada yang menentang untuk diskusi, untuk berdialog. Mereka toleran, silakan saja. Lakum a'malukum walana a'maluna. Mereka sadar kalau begini ini tidak akan ada titik temu, malah terjadi satu perpecahan. Jadi ulama-ulama besar Cirebon tidak ada satu saya dengar menentang, mari debat dengan saya. Kalau mengatakan ini bid'ah, hayo hadapi saya. Tidak pernah, subhanallah. Punten dan maaf, saudara Yahya. Saudara Yahya sering, bukan saya tidak dengar bahasa itu, sering diucapkan. Baik di radio, di pengajian at-taqwa di sana, bukan tidak dengar. Semua ulama Cirebon dengar. Tapi mau apa diladeni? Dianggap anak-anak saja itu. Dianggap anak-anak. Punten dan maaf. Saya kemarin waktu diundang kemarin bukan untuk debat sebenarnya. Saya diundang katanya ada bahsul masail. Saya hadir. Akhirnya saya dihadapkan dengan saudara Yahya. Ya terpaksa saya harus menyampaikannya hak. Yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, harus saya sampaikan. Ya. Nah kemudian subhanallah, maka saya tidak ungkapkan lagi ayat-ayat yang saya sampaikan, karena ayat-ayat kemarin yang saya sampaikan, saya langsung oleh saudara Yahya dikatakan saya adalah provokator, saya adalah termasuk melilit, saya termasuk mecah belah dan lain sebagainya disampaikan dikala saya bawa ayat. Kalau sekarang saya bawa ayat lagi, saya khawatir terjadi
ayat-ayat Allah yang suci dibuat demikian rupa. Jadi saya teringat kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ayat-ayat Allah pada saat itu, orang-orang jahiliyah telinganya panas. Nabi dikejar-kejar sampai mau dibunuh. Nah, para hadirin, saya sebenarnya malu kalau saya dengan saudara Yahya ini seusia anak saya. Punten dan maaf, saya tidak tahu ilmunya ya, tapi seusia anak saya. Ya, jadi maaf saudara Yahya, ya kalau saya tidak akan manggil Buya. Ya, Buya itu asalnya dari bahasa Arab Abuya, ayahku. Di negara Arab itu Abuya, ayahku. Nah, masuk ke Sumatera Barat jadi Buya. Tetap panggilan orang sepuh yang disepuhkan. Kalau saya manggil Buya, ini kurang pantas karena ini usia anak saya. Ya, maaf ya, walaupun ilmunya mungkin tinggi ya, tapi usia anak saya. Jadi lebih baik ya, kalau setuju, kalau saya manggil nak terlalu rendah. Ya, dan saya juga tidak mau dipanggil Buya, terlalu tinggi buat saya. Jadi lebih baik saya panggil Dek Yahya, dan Yahya panggil kalau ridho Kak kepada saya. Wajar dong. Nah, seharusnya bapak dengan anak gitu ya. Nah, jadi para hadirin, saya tidak mengungkapkan sesuatu yang sudah saya ungkap, cuman sedikit saya akan berdoa. Doanya buat diri saya. Hadirin mau mengamini silakan. Tidak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan wa maghfirah ya rabbana wa raham. Kama yanbaghi li jalalika karim wa azim sultan. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' amin wa tu'til mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya Allah, pada siang yang berbahagia ini kami berkumpul di sini ya Allah, dengan tidak tujuan mencari menang dan kalah ya Allah. Cuman kami ingin mencari hak yang benar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Ya Allah, semuanya saudara kami. Kalau kami menghadapi orang Nasara, tentu habis-habisan kami akan kerja. Tapi semua saudara kami. Cuman ada sedikit kekeliruan, kita sama-sama ingin meluruskan, maka setiap sholat kita selalu minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ingat Al-Fatihah diakhiri ghairil maghdubi. Ya Allah, jangan aku dimurkai seperti Engkau memurkai Bani Israel ya Allah. Ya Allah, kami jangan disesatkan seperti orang-orang Nasara. Orang Nasara capek-capek ibadah, tahu-tahu dia sendiri diancam di dalam neraka jahanam. Ini yang kami khawatir ya Allah. Di surat Al-Ahzab 66, 67, 68. Yauma tuqallabu wujuhum finnar yaquluna ya laita ata'na Allah wa ata'na Rasul. Dikala wajahnya disorongkan ke neraka jahanam, orang ini menjerit-jerit, ya Allah, ya Allah, kalau waktu di dunia aku patuh kepadamu, yakni Al-Quran, patuh kepada Rasul, yakni sabda-sabdanya yang sahih, aku tidak begini. Orang ini ingin dapat keringan dari dia. Rabbana ta'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Allah, wahai Tuhan kami, aku jadi begini sedang mengikuti guru-guru kami, ustadz-ustadz kami, orang tua kami. Ya Allah, kami tidak tahu dia menyesatkan kami ya Allah. Tapi bagaimana ini sudah vonis, kami harus menerima hukuman ya Allah. Kemudian dendam dia ini, Rabbana, dia Al-Ahzab 68-nya, Rabbana atihim dhifain minal adab wal anhum la'nan kabira. Ya Allah, wahai Tuhan kami, kalau kedua orang tua kami menyesatkan aku ke neraka, guru-guru kami menyesatkan kami ke neraka ya Allah, tolong siksa 2 kali lipat daripada saya ya Allah. Laknat dengan laknat yang besar, lempar ke neraka. Lihat surat Fatir 37.
Rabbana wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihah ghairal ladzi kunna na'mal. Begitu direndam di neraka, dijerit-jerit, ya Allah, ya Allah, tolong kembalikan kami, keluarkan kami dari siksa yang berat, ya Allah. Kami akan beramal soleh, bukan amal-amal yang dulu, ya Allah. Nyatanya yang dulu jadi keliru, kami diancam neraka, ya Allah. Kemudian kata Allah, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Kata Allah, tidakkah aku panjangkan umur kamu di dunia, berapa puluh tahun kamu hidup di dunia. Aku beri secara implisit, aku berikan berbagai nikmat gratis, panca indera, mata, akal, pikiran, kesehatan. Wa ja'akumun nadhir, aku tinggalkan nadhir Al-Quran yang penuh ancaman. Mengapa kamu tidak baca Al-Quran, tapi kamu hanya ikut-ikutan saja? 1 menit lagi. 1 menit lagi. Kemudian memang di surat Al-Maidah 104, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul qalu hasbunallah qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Dikala umat Islam ini diajak pada zaman jahiliyah, diajak mari kepada Allah, yakni Al-Quran, wahyu Allah, mari kepada Rasul, hadis Nabi, mereka mengatakan qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'hum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Dikala mari kembali kepada Al-Quran, mari kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan cukup yang kami peroleh dari nenek moyang kami. Dijawab oleh Allah, awalau kana aba'hum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Padahal nenek moyang mereka tidak ngerti apa-apa dan tidak dapat hidayah. Kenapa kamu ikuti terus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat 15 menit. Profesor tidak memberikan tambahan argumentasi ataupun ayat atau uraian yang lain, tetapi saya perlu mengungkapkan kembali untuk para kiai dan asatid yang tidak sempat hadir pada pertemuan pekan lalu. Pada prinsipnya Profesor Salim tidak setuju adanya ihda'us sawab lil amwat. Betul begitu, Profesor? Beliau mengatakan bahwa tidak bisa ihda'us sawab lil amwat, itu tidak bisa. Sudah mati ya sudah, selesai. Terima kasih. Dan langsung 15 menit berikutnya saya berikan kepada yang terhormat Dr. Ustadz Yahya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala ar-raufir rahim Habibi Rabbil Alamin, Habibina wa syafi'ina wa maulana Sayyidina Muhammad al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saat yang sangat berbahagia jika seorang anak dipertemukan dengan bapak untuk belajar. Dan sungguh siapapun dari kita harus belajar dari orang lain, apalagi dari orang yang lebih tua darinya. Ini kesempatan kami untuk belajar. Akan tapi beliau juga nyinggung tadi bahasanya belum tentu orang tua benar tadi. Orang tua kita bisa saja ahli neraka. Maka di saat itu pun kita coba untuk mencermati, barangkali ada yang salah di dalam pemikiran ini. Adapun sebabnya ini kenapa kok kami sering mengatakan ayo dialog, karena pernah suatu ketika terjadi ada sebuah kejadian di sebuah radio. Orang yang tidak suka dengan tahlil dan tawasul tiba-tiba mengumandangkan suara di radio mengatakan pernah ngajak dialog, diskusi dengan Buya Yahya nggak mau. Nak Yahya nggak mau. Ini adalah suatu fitnah sampai kita kejar. Jangan ngomong semacam itu. Artinya memang ada orang menyebarkan di masyarakat kita ini tidak punya dalil. Mereka tidak punya dalil, buktinya tidak mau, tidak berani berhujjah, tidak berani diajak dialog. Dan ini rupanya yang
yang saat itu disebut nama kami. Adapun dilemparkan kepada ulama-ulama yang lain banyak. Di antaranya buku-buku majalah yang saat itu dikirim ke tempat kami, kita kumpulkan selalu mengatakan ini orang yang mengadakan tahlilan, maulid Nabi, orang tidak punya hujah mengikuti bapak-bapak mereka yang sesat. Nah ini kan kalimat-kalimat semacam ini apa tidak menantang itu? Mohon maaf kalau ada yang tidak paham kalimat semacam itu bukan menantang, barangkali harus rubah belajar bahasa Indonesia. Ini kalimat yang banyak disebutkan di tempat-tempat ini. Sampai ada satu buku gara-gara kunut, agar barangkali kunut masalah khilafiyah. Kita yakini bahasanya yang kita bicarakan sebetulnya masalah khilafiyah. Dan kita tidak ada perlunya mengangkat di permukaan. Tapi yang bermasalah ada orang masalah khilafiyah dijadikan masalah yang orang nggak boleh berbeda pendapat. Harus bid'ah. Ini harus sesat. Ini permasalahannya. Kalau seandainya benar-benar khilafiyah seperti yang terjadi antara imam dengan imam, tidak ada masalah. Tetapi permasalahannya ini loh, ada sekelompok manusia, sekelompok orang, apakah ustaz wallahu alam bisawab, dia dikit-dikit mengatakan bid'ah sesat masuk neraka, bid'ah sesat masuk neraka. Lah ini. Lah kalau yang semacam ini, kalau dibiarkan ini yang merusak. Makanya barangkali kemarin ada saudara-saudara kita yang bersemangat untuk mendirikan negara Islam, bagus. Apalagi kita musuh kita Nasrani, Masya Allah. Kita orang-orang di luar Islam berjuang untuk menghancurkan Islam. Lah kok kita ribut urusan masalah khilafiyah, ini kan aneh. Untuk apa masalah khilafiyah dibahas? Lah di saat kita menjelaskan katanya kita yang mungkin itu loh yang mengatakan bid'ah. Kami tidak pernah mengatakan orang yang nggak tahlilan ahli bid'ah, kan begitu sebetulnya. Aslinya orang nggak tahu sholat, mah nggak pulang ke rumah nggak tahu sholat, tidak ada masalah. Tapi ini yang di lapangan selalu mengatakan ini bid'ah, ini sesat, masuk neraka. Dan ini adalah hampir semua orang yang pernah berkecimpung di dalam dunia dakwah akan tahu hal-hal yang semacam ini. Baik, ini adalah keinginan kami di sini, bukan untuk berdebat benar apa yang beliau sampaikan, tafahum mungkin bahasanya lebih enak, saling mencari mungkin mana yang harus kita hindari. Akan tapi harus disepakati bahasanya betul di masyarakat itu ada orang dikit-dikit mengatakan bid'ah, tahlilan bid'ah. Bukunya ada, bukunya di tempat kita dikirimi buku tahlil bid'ah, yasinan bid'ah, ini bid'ah, semuanya masuk neraka. Kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Habis ahli surga itu hanya dipesan oleh 50 orang. Ini musibah. Baik, karena ada orang yang semacam itu, lalu coba kalau orang paham, yang mulai siapa? Kemudian jangan katakan bid'ah, kami akan jelaskan. Ini loh, kami akan jelaskan hujahnya orang yang melakukan itu semuanya. Barangkali harus ada silsilah. Kalau hari ini ihda'ut thawab, besok mungkin yang lainnya untuk menjelaskan kalau memang agar ada titik temu. Kemudian kalau memang Anda ingin memperjuangkan negara Islam, itu urusi orang yang sedikit-dikit nyaci maki umat Islam. Itu loh diurusi. Karena itu yang ganjel. Mungkinkah kita akan berjuang bersama, tapi diam-diam kita katakan, ini syirik yang berjuang sama saya sebetulnya. Kamu ahli bid'ah, kamu tawasulan, kamu tahlilan, kamu ini. Barusan kita tahlilan. Baik, ini adalah yang harus kita pahami, adanya orang-orang semacam ini. Coba yang dipahami. Mungkinkah kita tidak menantang, memulai tidak, tapi kita dimulai dari stasiun radio ini. Makanya sebetulnya kami tidak menuju kepada profesor bidat, beliau sendiri tidak. Secara umum kita itu hanya ingin menantang orang yang dikit-dikit mengatakan bid'ah. Kalau beliau tidak, ya alhamdulillah, bukan itu, bukan kaidah kami tuju. Yang dikit-dikit mengatakan bid'ah, mana manusianya? Ayo, dengan saya. Ini yang dikit-dikit bid'ah, sesat, fasik, tawasulan ini, Masya Allah. Nah ini yang kita cari, bukan profesor doktor. Kalau hari ini beliau berubah, alhamdulillah, karena kemarin beliau mengatakan ya dalam kesepakatan tawasul ihda'ut thawab bid'ah. Kalau sekarang berubah, alhamdulillah, artinya pertemuan seminggu yang lalu. Masih tetap saya bicara itu kan moderator tadi. Baik, enggak, kalau alhamdulillah tidak berubah. Lah ini loh, ini yang suka mengatakan bid'ah, ini yang kita cari. Lah kok dikit-dikit mengatakan bid'ah, maksudnya apa? Ahli neraka tuh. Yai neraka tahlilan, barusan tahlilan, ya Hasan sama saya tahlilan barusan. Ini ahli neraka, ini ahli neraka. Ya orang kayak begini ini, berarti betul yang kita cari. Yang kita cari beliau ini. Kalau seandainya beliau mengatakan tidak, selesai. Baik, kalau pengen tanya hujahnya, beliau menyampaikan kami mengatakan provokasi, benar kami akui, kami mengucapkan kalimat provokasi untuk Profesor Salim Bajri, tapi ada judulnya. Judulnya kita bicara tentang ihda'ut thawab. Beliau mendatangkan dalilnya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Wa alla taziru waziratun wizra ukhra. 2 ayat ada. Wa allaisa lil insani. Ada 2 itu. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Kemudian kami katakan, kemudian beliau setelah membawa permasalahan ihda'ut thawab, dalilnya 2 ayat Al-Qur'an ini. Setelah menyebut 2 ayat Al-Qur'an, sampelnya, contohnya beda. Contohnya beliau itu lagi kunjung ke menantunya. Di sana ada orang mati. Ternyata orang mati itu sibuk cari pinjaman duit untuk enggak tahu apanya selamatan dan sebagainya. Loh, mana nyambungnya? Tidak nyambung. Kita ihda'ut thawab contohnya begini. Lalu kami katakan jangan memprovokasi pakai ayat, ceritanya beda. Ini adalah bermasalah kalau ayatnya begini. Nah, ini kita katakan itu namanya provokasi.
Dalalah itu ada kalau ngerti usul fikih misalnya. Dalalatul lafadz alal makna, makna yang kita maksud dengan lafadz itu ada. Itu mantuk atau mafhum. Mantuk itu sendiri ada pembahasannya. Ini nggak nyambung, ini bicara ida'ut tsawab. Aku menghadiahkan pahala. Mana? Wa alla taziru waziratun wizra ukhra. Dosa itu nggak bisa numpang ke orang lain, itu nggak ada. Yaitu mana nyambungnya ini bicara dosa, kita bicara pahala, bicara dosa. Wa laysa lil insani illa ma sa'a. Semua orang itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dia usahakan. Coba. Dalam pembahasan usul fikih, beliau barangkali setelah ini harus nimpali. Kalau ada istitsna dan nafi, itu namanya isbat. Jadi ini isbat apa? Isbat bahasanya amalnya itu nyampe. Kemudian ada pertanyaan, isbatu syai' atau yadullu ala adami ghairihi, apa nafi ghairihi, itu kan pembasalahan. Kalau yuthbit syai' menetapkan bahasanya amal yang nyampe, apakah yang lain manfi? Kalau seandainya ini tidak ada, padahal nggak ada manfi. Kalau seandainya dinafikan, apakah nafi itu ya dulu ala tahrim, melarang? Larangan itu dari kata nahila, mana nggak nyambung di sini secara usul fikih. Nggak ketemu, makanya katakan provokasi, jangan pakai ayat Al-Quran enak-enak. Mana nyambungnya? Coba waktu kami membawa dalil, membawa hujah, bukan dalil kami, dalilnya ulama. Dalilnya ulama kita menyebutkan bahwasanya pahalanya orang meninggal dunia itu bisa nyampe. Contohnya adalah ada satu orang perempuan datang ke Rasulullah menanyakan tentang ibunya pernah nazar haji tapi nggak sempat haji lalu mati, apakah boleh aku menghajikannya? Boleh. Ini banyak riwayat-riwayat, misalnya anna rajulan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna abi mata wa lam yusi, orang tuaku meninggal tidak sempat wasiat. Berarti bukan suatu hal yang wajib. Wa lam yusi, tidak berwasiat. Ayan fa'ahu intasaddaqtu anhu intasaddaqtu anhu, apakah bermanfaat kalau aku bersedekah untuknya? Dijawab na'am. Baik, dijawab na'am. Lah ini dalilnya, karena apa? Pahalanya nyampe, bukan puasanya nyampe, bukan laparnya nyampe, pahalanya. Ini diizinkan oleh Rasulullah, bukan dikatakan bid'ah. Rasulullah yang mengatakan, bid'ah tuh, enggak. Sedekah. Sedekah disepakati, kita bikin yang lainnya, kita datangkan masalah selain sedekah puasa. Inna min ini tulisan. Wa anta summa lahum ma'asiyamika wa anta tasaddaq lahum ma'asadaqatika. Ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, Imam Bukhari. Kurang apa? Kemudian disebutkan lagi, innal bir ba'dal bir, sebaik-baik bir kebaikan. Itu sebaik-baik kebaikan. Diulang lagi, antusalliya li abawaik ma'a salatika, salat untuk orang tuamu bersama salatmu. Engkau melakukan salat untuk orang tua. Wa tasumu lahum ma'asiyamika. Ini adalah hadis-hadis. Kemudian bahkan ada yang sangat man mata wa alaihi siyamun falyasum anhu waliyuh. Ini adalah Imam Bukhari Muslim meriwayatkan kalau ada orang mati, ahli warisnya boleh puasa. Puasa itu apa? Lah ini. Cuman katanya sampai mohon maaf sampai kesimpulan naudzubillah, sebetulnya semoga tidak diyakini oleh beliau. Di saat kita kritik beliau, lalu para ahli tafsir kesimpulannya apa? Ahli tafsir kan bisa salah, Nabi Muhammad saja bisa salah. Naudzubillah. Astagfirullahaladzim. Baik, coba. Berarti habis. Kalau mengatakan Nabi Muhammad karena begini, siaknya itu siaknya membela diri. Siaknya siak dalam bahasa siak barangkali para asatid. Siaknya siak membela diri, bukan mengatakan abasa wa ta'ala itu Rasulullah salah atau tidak. Ini pembahasan para ulama ulum tafsir dibahas. Abasa wa ta'ala waktu Nabi Muhammad berpaling itu gimana? Apakah itu bisa dihukumi bahwasanya dalam usul fikih apakah ini Nabi Muhammad itu melakukan dosa atau tidak? Ini pembahasan lain. Tapi siaknya apa? Beliau tidak bisa disalahkan, ulama ternyata bisa salah sampai Nabi Muhammad salah. Mohon maaf. Ini semuanya menyaksikan dan ini kami ulang lagi. Cobalah mohon maaf. Yang insaf. Yang tidak. Dalil ini kurang. Kurang apa lagi? Kami membawa hadis. Katanya kalau bukan hadis apa? Jadi kalau nanti beliau masih mengembalikan dalil Allah salinin sallam sahabat, paling asik nanti kalau Anda dengar pembahasan usul fikih. Ada babnya nanti, baik pembahasan usul fikih akan jelas. Jadi ini loh sebetulnya ada aturannya orang beristinbat, bukan kalau Rasulullah maksudnya begini. Makna dari makna harfiahnya nggak nyambung. Ini makna harfiahnya seperti ini, tujuannya seperti ini. Dalalahnya lafadz wa alaysa lil insani illa ma sa'a kepada tahrim sekarang apa? Al-amru bis apakah nahyun an didhi? Al-amru bis-sai' nahyun an didhi, ulama berbeda pendapat. Ini al-amru amr, kalau mana keluarlah, apakah artinya melarang untuk duduk? Ini masalah amr. Kalau nafi enggak ada. An-nahyu an sai' nahyun an didhi. Nafyu syai', nah ada itu semuanya dalam pembahasan usul fikih. Memang harus kembalikan kepada pakarnya dan ahlinya. Maka dari itu yang kami katakan, jangan provokasi orang dengan pakai hujah ayat Al-Quran. Sampai di akhir majelisnya, bagaimana saya baca Al-Quran dibilang saya provokasi? Astagfirullahaladzim. Saya tidak menyifati Anda provokasi, caranya ini loh. Dan itu yang kita khawatir, gede-gede dalil, katanya apa? Bingung ketemu dalil. Wa alasan insani adalah
tidak nyambung dengan ihda'us sawab, akan tapi di situ hanya menjelaskan bahwasanya Anda itu berhak mendapatkan atas usahamu sendiri. Anda itu dapat atas usahamu sendiri. Kemudian atas usaha orang lain nggak dibahas dalam ini. Bukan dari mafhum, bukan dari mantuk, tidak. Dengan dalil lain, mafhum mantuk nggak nyambung di sini. Apalagi langsung pres bener, nggak ada. Mana mafhumnya coba? Ada mafahim yang ngerti mafhum mukhalafah, ada mafhum istisna, bukan bab ini. Mafhum istisna para ulama juga berbeda. Bukan ini babnya, tidak seperti ini. Ada mafhum istisna, ada mafhum laqab, tidak juga masuk di sini. Jadi nggak ada pembahasan usul fikih, tidak ada masuk di sini. Jadi nggak nyambung sama sekali, nol. Makanya kalau kita katakan, kalau bawa Al-Quran, permasalahan ini, Al-Quran ini, itu provokasi nggak nyambung. Paling enak kita kata ulama. Kata ulama, alhamdulillah kalau ulama yang ahli tahlilan mah banyak, luar biasa. Akan tapi waktu itu kami ingin mengambil ulamanya orang anti tahlil, Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Taimiyah itu justru yang kami tidak pernah mengatakan bahwasanya orang yang tidak mau tahlilan atau orang yang mengatakan ihda'us sawab itu nggak nyampe, itu adalah ahli bid'ah. Kami tidak mengatakan. Kami kemarin mengatakan karena niru Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan yang berbeda dengan pendapat ini, mereka adalah ahli bid'ah. Coba diadap fatwa Ibnu Taimiyah halaman 4 juz 24. Itu sudah ada, nanti fotokopinya ada semuanya. Baik, cobalah Anda pahami, mohon maaf, insaf siapapun yang datang. Baik menemani beliau Profesor Dr. Salim Jazri, benar apa yang disampaikan beliau. Biarpun orang tua, insya Allah barokahnya ada. Orang tua barokahnya ada. Adapun masalah ilmu sudah jelas. Beliau harus membalas. Dalil kita adalah dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adalah nggak ada sangkut panjang dengan al-sali masa. Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan bahkan zaman berdoa zaman kota amalu ila min talin, nggak nyambung, bukan masalah itu. Ini adalah kemudian masalah taksis istisna itu adalah hasr atau bukan. Ini pembahasan yang panjang. Pembahasan yang panjang masalah usul fikih. Jadi intinya, kenapa kita kemarin mengatakan provokasi? Karena permasalahan ihda'us sawab, kemudian setelah itu memberi contoh membuat judul dalil, kemudian misalnya adalah berbeda. Ini kan orang, oh ya astagfirullahaladzim, pantesan ini ahli bid'ah semua, masuk neraka semua. Lah ini yang kita, itu yang harus kita cari orangnya. Kalau orang baik-baik, masya Allah, tidak ada masalah, alhamdulillah. Syekh Maktum Hanan, Syekh Jamhari, orang khair baik. Lah ini yang suka mengatakan bid'ah, ini yang dicari. Kalau beliau mah alhamdulillah, masya Allah, memang dia ahli tahlil, makanya baik-baik. Tadi nyebut Syekh Jamhar, Syekh Maktum Hanan, ya mereka ahli tahlil semuanya, makanya baik-baik. Ini loh yang anti tahlil, ini yang bermasalah. Baik, mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Sesungguhnya para hadirin, ini intonasi saja yang keras. Beliau ini kedua-duanya hatinya lunak. Kenapa saya berkesimpulan seperti itu? Profesor Salim mengatakan bahwa ini adalah mudzakarah, saling mengingatkan. Implisit Profesor siap untuk diingatkan. Kemudian Dr. Yahya mengatakan bahwa siapapun harus belajar dari orang lain. Ini mengindikasikan bahwa beliau juga tidak merasa paling benar. Mungkin dalam pemikirannya ada yang tidak benar. Karena itu, karena ini merupakan lanjutan dari pertemuan pekan yang lalu, dan inginnya kita mengerucut kembali kepada ihda'us sawab lil amwat, barangkali menurut saya ini, biar tidak terlampau melebar, tadi kita masuk pada ayat Allah taziru wa Allah taziru. Ada dua ayat. Ada dua ayat persoalannya. Wala taziru waziratun wizra ukhra, alla taziru waziratun wizra. Oke lah ayat itu ya. Yang benar bagaimana, ini moderator nggak sempat buka. Kemudian ayat yang kedua, wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Tadi saya sempat mencatat, menurut Ustadz Yahya, bahwa ini menunjukkan isbatus syekh, yang belum tentu menafikan ghair yang lain. Andaikan menafikan pun belum tentu dalalannya itu tahrim. Maka tidak patut kalau ayat ini untuk menjustifikasi bahwa tahlil itu bid'ah. Saya tuh kalau mau ngomong bid'ah khawatirnya diralat sama profesor ini. Ini saja dulu saya tawarkan. Nanti dulu, ini kan usulnya berdua dulu nih. Nanti kalau sudah baru kelempar gitu. Yeah. Usulnya begitu, betul? Iya. Oke. Ini dikasih kesempatan untuk berdua saja. Berdua aja. Nanti berdua dulu. Bentar. Ya. Nanti dulu Sesuai dengan profesor. usulnya.
kita yang lain juga diundang oleh Oke, Kiai nanti Ahmad. habis ini kita lanjut. Jadi biar ada kesempatan, ada ini Dr. Imron juga ini Ya, dari Syria, Ya. kemudian yang lain ini banyak. Banyak ini banyak. Jadi- bukan sekarang begini dulu. Ya. Saya mewakili mereka, mereka juga harus dihormati. Sebab ini usulnya waktu Oke. siap diadakan lagi, tapi kalau bisa berdua. Karena ini sudah pernah dibahas. Iya. Jadi kita pengen fokus. Ya, fokus dulu. Baik, sekarang Oke. ya begini. Dijawab dulu sama Profesor. itu ya. Ya, ya. Ini nanti ilustrasinya jangan kepanjangan. Iya, tidak pendek. Terima kasih. Ya. Soalnya tadi dua-duanya ilustrasinya panjang dulu. Saya tanggapi barusan saudara Yahya, iya, bahwa para ulama maupun nabi sama dengan Allah yang tidak mungkin salah. Ya, kalau Allah menunjukkan nabi pernah keliru dan salah, itu maksudnya nabi ditegur oleh ayat diperbaiki, nabi baca istighfar mohon ampun. Ya, seperti di Tahrim ayat 1, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma'allallah tabtaghi mardata azwajik. Nabi baca istighfar mohon ampun. Tetap manusia jangan disamakan dengan Allah. Jadi kalau gitu seperti orang Nasoro. Orang Nasoro nabinya jadi sama dengan Allah. Jangan. Ini Rasul hamba Allah, abduhu wa rasuluh. Dan apalagi ulama di bawah itu. Sudah satu, saya ingin tanya sekarang. Tolong dijawab dengan singkat. Saya tidak mengatakan sebutan tahlil. Itu ada kaul ucapan tauhid. Saya mau tanya. Selamatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100, 200. Ini Sebentar, Muhammad. bukan, ini kan Ida Usawa. Itu Ya, kan Ida maksudnya, Usawa. jadi nanti kalau 3 hari, 7 hari, Baik, 40 hari, nanti ini jawab, waktunya panjang. Bukan. Oke. Tanya kan, kalau Ida Usawa juga melalui ini yang tadi disebut-sebut sama dia tahlilan, gitu kan? Ya. Ini syar'i atau tradisi. Coba, saya minta penjawab. Syar'i atau tradisi? Saya jawab sederhana. Para pendengar semuanya tahu. Kita bicara ihdaus tawab, beliau bilang apa? Ini selesaikan dulu ihdaus tawab, sepakat atau tidak? Kalau sudah sepakat ihdaus tawab, baru caranya nanti seperti apa? Oh iya dong. Belum ada ihdaus tawab itu dulu, jangan kemana-mana. Kalau sudah ihdaus tawab oke, nah masalah cara. Kalau Dibahas. Ida Usawa, sekarang saya bawa 10 tafsir, termasuk pendapat Imam Syafi'i. Ya. Ya itu dibuka, Prof. Baik. Sekarang tolong dari mereka, jangan saya. Nanti dianggap saya melintir. Baca sini, anak muda yang bisa baca. Ya dibaca aja saya paham. Tidak, ini aja, jangan sini. Jadi supaya jangan melintir, jadi enak. Ya, bentar. Coba dibaca, duduk situ. Bentar, biar baca aja. Sudah. Moderator mempersilakan. Enggak, saya ini habis operasi juga matanya jadi agak goyang ya. Sok, yang ada garisnya itu. Ada. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qala thumma syara'a ta'ala yubayyinu ma kana awhahu fi suhufi Ibrahim wa Musa. Wa qala alla tazira waziratu wizra ukhra. Allah, ada 2 ayat. Ada 2 ayat kan? Terus. Ay kullu nafsin dhalamat nafsaha bi kufrin aw syai'in min ad-dunub fa innama 'alaiha wizruha la yahmiluhu anha ahadun. Ya, terus. Kama qala wa in tad'u Kalau tidak paham diterjemahkan, biar yang lainnya dengar. Nanti dulu, Prof. Ya, silakan. Sebentar. wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yahmilu minhu la yuhmalu minhu syai'un walau kana dha qurba wa an laysa lil insani illa ma sa'a ay kama la yuhmalu alaihi wizru ghairihi kadzalika la yahsulu minal ajri illa ma kasabahu li nafsihi. Ya. Titik. Ini. Baik, sudah ya. Nah, coba tafsir satu lagi ini sudah terjawab nih ya. La yasil. Ya, Tidak lama. nanti dicatat dulu. Sebab jangan-jangan kita ngotot-ngotot kembalinya ini persoalan khilafiyah Praga. Ya. Ngototnya bahaya kayak ya. Ya. Sudah, ini satu lagi nih, yang lain. Qaulnya Syafi'i ini terus. Kalau Syafi'i benar. Wa min hadhil ayatil Kalau Syafi'i. wa min hadhil ayatil karimah istanbata Syafi'i rahimahullah anna al-qira'ata la yasilu ihda'u thawabiha ila al-mauta li'annahu laysa min amalihim wala kasbihim wa lihada lam yandub ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu wala hathahum alaihi. Cukup. 2 saja cukup. Nanti biar bolak-balik gitu. Namanya juga debat. Tadi disuruh debat nggak mau.
Sekarang malah debat bukan, betulan. ini ada 10 tafsir yang saya bawa. Sebab moderator tempo hari bilang coba kita kaji mana yang paling banyak tafsir itu. Ya. Ini ada dua penafsiran. Yang satu tadi pernyataan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian yang satunya tadi sempat dibaca lagi dari tafsir Al-Baidawi yang mengatakan bahwa tidak sampai bacaan itu kepada orang yang sudah mati. Benar ya? Kesimpulan saya benar ya? Betul. Silakan, karena ini debat kembali saya berikan kepada Ustadz Yahya. Terima kasih. Yang pertama masalah maka sabali nafsi, kata Ibnu Katsir. Ibnu Katsir tadi yang pertama, Ibnu Katsir. Ya. Ibnu Katsir yang pertama Ibnu Katsir. Baik. Jadi kalau bukan usahanya sendiri, orang itu tidak mendapatkan jatahnya. Betul begitu, Profesor? Ya. Pertanyaan ya Ustaz, ini bimutlaki atau ada qaid lagi nanti? Mutlak atau ada qaid? Ini pertanyaan. Ini bukan mutlak. Coba kalau kita beristighfar untuk orang yang dahulu kita, boleh atau tidak? Baik, itu kasb siapa? Kasb kita, bukan kasbnya dia. Allahumma. Loh, iya sama dua. Bukan transfer. Sebentar. Bukan transfer, ini kan Istighfar. transfer pahala. Transfer paham nih. Mari, jangan mengalihkan dulu. Lihat, ini pertama, ini belum kita bawa ke hadis lain. Baik. Jadi kalau kasab kita, itu kita yang berhak mendapatkan, itu kasab kita sendiri. Akan tetapi kasab orang lain ternyata justru disebutkan Ibnu Katsir sendiri waktu menjelaskan tentang idza mata ibnu adam qata amalu ila man ta'alatin, itu dikatakan sebagai kasabnya, anak kasab min kasbihi. Bahkan menafsiri masalah semoga Allah mengampuni orang-orang yang telah mendahulu kita, itu disebutkan karena kasab iman. Karena kita iman, ada ayat yang lain yang kemarin dibaca oleh jamaah, bahwasanya ada orang itu nanti, anak-anak itu akan mendapatkan pahala seperti yang didapatkan oleh orang tuanya. Ini ada satu ayat panjang tentang anak-anak itu. Ayat satu lagi. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum. Orang-orang yang beriman Sampai akhir ya. Dari potong sampai akhir. Maaf, Anda bukan mujtahid. Jadi kita takut salah. Baik, mana? Baik, walladzina amanu. Ada ayat yang tidak ada masalah. Baik. Ayat-ayat Al-Qur'an. Itu menunjukkan bahwa ada lagi yang ditinggal ya, Mas. Coba. Alladzina amanu wattaba'athum. Mungkin ada ayat yang apa? Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum, tanpa kami kurangi sedikit. Tanpa kami kurangi sedikit. Wa ma alatnahum min amalihi min syai'. Tanpa dikurangi sesuatu pun. Min amalihi min syai'. Tidak dikurangi sesuatu pun. Baik, itu ditarahkan Ibnu Katsir kalau dibuka, itu menceritakan bahwasanya orang tua kalau baik ahli iman, nanti biarpun anaknya itu nanti kurang kayak orang tuanya, dia berhak mendapatkan surga seperti orang tuanya. Sama-sama iman di situ dia baca sama-sama iman, sama-sama iman. Sama-sama iman. Lah ahli iman. Tetap min kasbih itu. Baik, Isman. Lah kan, alhamdulillah. Dapat saya min kasbi sama-sama iman. Loh, memangnya kita ini bukan ahli iman, doan orang lain. Cukup sama-sama iman. Beliau mengatakan sama-sama iman, sudah dapat. Baik. Sama-sama iman. Dan ini yang kita ahli iman, kita bukan Fir'aun, kita bukan Abu Jahal ya. Kita sama-sama iman. Alhamdulillah sudah ketemu. Beliau sama-sama iman. Ini adalah tentang ayat itu. Jadi penjelasannya tidak hanya kalau tafsir Ibnu Katsir semacam itu, dijelaskan dong dengan bahas usulinya. Kalau beliau mengatakan mujtahid, karena beliau kemarin harus kita itu pakai dalil. Ulama pun kalau perlu ini. Tidak, ulama nanti dulu. Kita bisa melihat Al-Qur'an, kenapa harus ulama? Nabi saja bisa salah, apalagi ulama. Ini kalimat yang kemarin disebut. Adapun ini penjelasan saya ingin menyinggung. Belum yang kedua. Nyinggung tadi mengatakan pengen membela diri tentang Nabi bisa salah. Masih saja beliau kelihatannya isyaratnya mengukuhkan bahwasanya yang tidak salah itu hanya Allah. Kalau Nabi tidak bisa bersalah, yang Nabi masih bisa bersalah. Baik, itu kalimat dari beliau. Lagi-lagi kita kembalikan, mohon maaf. Beliau ngomong Nabi bersalah itu dalam siap waktu kita menyebut pendapatnya Ibnu Taimiyah. Jadi beliau kurang menerima Ibnu Taimiyah kepada ahli tafsir. Kemudian beliau kembalikan lagi bahwasanya ahli tafsir bisa salah, kemudian Nabi Muhammad saja. Jadi siapnya itu menyalahkan Nabi Muhammad. Bukan siapnya Nabi Muhammad itu boleh ijtihad atau tidak, bukan. Baik, kemudian masalah yang kedua, yang kedua tadi Imam Syafi'i. Baik, Imam Syafi'i mengatakan tidak nyampe. Perkataan Imam Syafi'i tidak nyampe itu tidak derajat sampai membid'ahkan. Coba difahami. Beliau mengatakan tidak nyampe. Dan itu adalah nukil dari Imam Syafi'i. Nukil dari Imam Syafi'i tidak nyampe. Kalau ada orang mengatakan tidak nyampe, itu tidak sampai mengatakan itu bid'ah. Anggap saja
Jangan mengatakan itu adalah nakal yang salah dari Imam Syafi'i. Anggap saja itu benar nakalnya Imam Syafi'i dan itu pendapat Imam Syafi'i. Tapi ulama yang lain bagaimana? Lah ini, ulama yang lain mengatakan nyampe. Jadi sekarang diadu Imam Syafi'i mengatakan tidak nyampe, ulama lain mengatakan tidak nyampe. Lah inilah kita ketemu masalah khilafiyah. Jadi gak usah sampai mengatakan bid'ah sesat masuk neraka. Punten, berarti ini kan baru salah satu ulama. Salah satu ulama. Apalagi ulama yang lain yang Ada 10 gitu. Saya kira cukup. baik, Ada 10. baik 10. Saya punya 100 nanti. Saya kira itu cukup. Nah, satu saja sudah beres. Baik, ini satu Ibnu Katsir, artinya Ibnu Katsir nukil dari Imam Syafi'i. Mohon dipahami, Imam Syafi'i mengatakan tidak nyampe. Ya. Apakah artinya tidak ada ulama lagi yang berbeda? Banyak jumhur ulama, bahkan Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan seenggak ini, ada fatwa. Terima kasih Ustaz. Baik. Ya. Kesempatan yang lain. Saya kira ini kalau di 2 orang saja kurang kurang ada ini. Bukan kurang greget, jadi pengkayaannya ini kurang. Karena itu saya pikir cukuplah untuk 2 orang muter-muternya. Karena yang lain kasihan, tengok lagi gitu ya. Saya tidak mau menyiksa orang. Karena itu ini ada 2 hal, para hadirin. Profesor Salim tadi mengungkap bahwa penjelasan tafsirnya salah satunya Imam Asy-Syafi'i itu menyatakan bahwa bacaan-bacaan itu tidak sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian kata Ustadz Yahya itu hanya mengatakan bahwa tidak sampai. Imam Syafi'i tidak sampai kepada kategori membid'ahkan. Kemudian imam-imam yang lain juga perlu dikaji kembali. Karena imam itu bukan cuma Imam Asy-Syafi'i. Ini yang bisa saya garis bawahi. Kepada yang lain kami persilakan untuk 3 orang saja dulu ya. Salah satu saja ini dulu ya. Pertama Kang Tohar karena Kang Latif kemarin sudah. Yang kedua Ustadz Afnan, satu lagi di ujung sana, silakan. Kalau nggak ada saya kasihkan ke Kang Imron ya. Mangga Kang Tohar dulu. Masing-masing bukan moderator yang bukan cuma narasumber yang dibatasi, peserta juga dibatasi. Jangan bikin ilustrasi, langsung ke masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ya tetap ada pengantar Kang ya, moderator. Sebelum saya kemudian nanti merujuk kepada jawaban plus pertanyaan, saya pengen mengatakan pada konteks ini adalah deskripsi yang disampaikan oleh Prof tadi, saya pikir itu kelihatannya begitu indah ya. Tapi itu menurut kesimpulan kami adalah kalimatu haqqin urida bihal batil. Itu jelas itu. Kalah maning bae peserta. Kalimatu haqqin urida batil. Kalimat yang seolah-olah nadanya benar, membawa pondok-pondok dengan surveinya, membawa kiai-kiai, tapi di dalamnya, di dalam rentetan kalimat doa itu ada proses penyesatan kepada salafun as-shalihun. Cukup, itunya cukup. Oke. Ya, langsung. Yang kedua, permintaan Prof tadi mudzakarah. Kalimat ini kalau Prof mengkaji yang namanya gramatika bahasa itu dari sebuah kalimat mujarad yang sudah menjadi mazid dan itu berfaedah musyarakah. Baina Prof wa ghairi itu ayakuna aliman. Artinya frame-nya harus sama, faedahnya harus sama. Kalau bicara Syafi'iyah kita Syafi'iyah. Prof juga pakai kacamata Syafi'iyah. Kalau bicara 4 mazhab, Prof harus pakai kacamata 4 mazhab. Kalau Prof bicara tafsir, harus sama-sama. Itu baru namanya mudzakarah. Kalau Prof tidak membidangi persoalan ini, ya tetap kita debat aja, debat kusir. 2. Yang ketiga, Prof tadi mengatakan bahwa ihdaus sawab itu nggak nyampe. Tapi pada rentetan yang disampaikan oleh Ustadz Yahya tentang istighfar itu nyampe. Sebenarnya pertanyaan saya, Prof itu punya pandangan tentang yang namanya sampainya ganjaran kepada mayit itu sampai apa enggak? Misalnya istighfar, apakah sama sekali tidak ada yang sampai? Apakah ada yang sampai? Kalau ada yang sampai, teknisnya seperti apa? Mari kita diskusikan. Itu 3. Dan yang keempat terakhir, Prof tadi mengatakan memang betul apa yang disampaikan oleh Ustadz Yahya bahwa Imam Syafi'i mengatakan itu tidak sampai. Tapi tidak sampai benar bukan berarti tidak bid'ah. Makanya Imam Syafi'i
Imam Syafi'i itu ada kalimat apa namanya, harus benar-benar ausaltu. Jadi Kalimat mengirimkan. Allahumma ausil. Allahumma ausil sawaba ma qara'nahu. Cukup ya? Ya, bukai anak tar. Dan itu mubtada khobarnya yang rapi tar. Terima kasih. Ya. Supaya tidak kabur, punten, yang dua saya pending dulu, saya langsung ke profesor. Kira-kira begitu kan? Biar persoalannya tidak kabur. Mangga dijawab. Yang dari Kang Mutohar. Ya, jadi kalau kita mengaku bermadhab itu konsekuen pada imam madhab. Ya, memang kalau sudah tidak sampai, berarti buat apa kita bikin? Membuang-buang energi. Nah, ini mempertanyakan Ya, lagi, ini yang Ustaz. tadi. Enggak, Tadi. maksudnya dijawab Ya. dulu. Yang istighfar itu bagaimana? Walladzina Baik, sabaquna baik. bil iman, Ya, wala taj'al. istighfar atau doa itu Allahumma. Tapi kalau ihda'us sawab, kita sudah mendahului Allah. Seolah-olah kita baca yakin pasti, ya Allah, kita perintah Allah nih, kirimkan pahalanya pada si A, beda si C. Kan begitu. Kalau doa, Allahumma, kita mohon. Tapi kalau ihda'us sawab, itu berarti kita baca ayat Al-Quran, kita sudah menjual Allah, pasti diterima. Ya Allah, sampaikan nih, kirim sama ruhnya si A, si B, dan si C. Enak, benar perintah Allah. Enggak, satu. Kemudian pandangan profesor berarti seluruhnya itu ya. Ganjaran itu tidak ada yang nyampe. Kalau menurut ayat yang saya yakini, ya, kecuali doa itu prerogatif Allah, ya. Mungkin kalau iman sama iman, Allahumma berdoa, mungkin bisa sampai, ya, itu namanya Mungkin apa yakin, Bro? Bukan kiri pahala nih. Mungkin apa yakin? Begini, Katanya tadi. sudah tidak sampai. Udah. Ya, jangan Tidak yakin. sampai. Yakin. Saya katakan tegas, tidak sampai. Ya, Titik. kalau sampai itu orang pada santai nantinya, tidak mau kerja keras untuk akhirat. Jadi dia harus kerja sendiri. Di dunia saja, kalau mengandalkan orang tua, ya jadi pemalesan. Pertanyaan disusun nih. Ini jawaban ya. Ini jawaban. Terus saya membuka kembali. Kan ada dua orang lagi kan. Saya harus ke Kang Afnan dulu. Ini permasalahan ayat wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada bagi manusia kecuali apa yang ia kerjakan. Iya. Ini menggunakan adatul hasri. Kalau kita dalam ini menurut keterangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili, mafhumul hasri itu bisa berhak untuk menjadi mafhum mukhalafah. Artinya bisa dibalik menjadi mafhum mukhalafah itu apa yang tidak dilakukan berarti tidak sah untuk dimanfaatkan oleh mayit itu sendiri bagi manusia itu sendiri. Ini ada nanti Langsung nyerangnya saja kan. ya, apa? Biar cepat langsung nyerang saja. Cuma begini. Dalam ayat Al-Quran, dalam istilah gramatika, kita tidak serta-merta ketika ada hasr gerbang sudah habis semua, nggak total, nggak boleh. Contoh adatul hasr itu adalah innamal a'malu binniyat. Keabsahan yang amal atau menurut pendapat lain kesempurnaan amal itu hanya dengan niat. Jadi kalau tanpa ada niat tidak sah atau tidak sempurna. Tapi kalau kita tinjau lagi fikih-fikih Syafi'iyah, ternyata ada beberapa amal yang tidak memerlukan niat. Contoh memandikan mayat. Memandikan mayat saya tidak niat memandikan atau melakukan kewajiban fardu kifayah memandikan mayat, itu sudah sempurna memandikan. Langsung ke inti yang dipersoalkan. Intinya, meskipun ayat ini menggunakan adatul hasri dalam gramatika Arab, itu tidak menutup kemungkinan bahwa ada amal-amal yang berfaedah bagi Sehingga ini taruhlah kita berpendapat bahwasanya ayat ini tidak dinasakh. Ayat ini masih tetap berjalan seperti apa adanya. Meskipun demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa semua amal itu tidak bisa dimiliki oleh manusia kecuali apa yang dia lakukan.